Hai teman Akid, kali ini kita akan memprogram robot robotic arm. Robot ini biasanya digunakan untuk memindahkan barang dari posisi A ke posisi B dalam jarak dekat. Biasanya digunakan untuk pabrik-pabrik. Kita mulai memprogram robotnya, pilih robot robotic arm, klik start lesson, kemudian klik tombol checklist yang ada di kanan atas, klik start coding. Lalu nyalakan robot teman-teman, kemudian klik tombol Bluetooth yang ada di kanan atas. Pilih main control box yang tersedia, klik OK. Yang pertama kita akan buat gerakan action terlebih dahulu. Klik tombol action yang ada di tengah atas, kemudian klik tanda plus yang ada di kanan. Lalu pilih ketiga serponya, serpo 1, serpo 2, dan serpo 3. Klik apply. Kemudian kita rekam ketiga posisi servo dalam keadaan 0 derajat. Klik tombol record atau rekam. Kemudian klik close. Lalu kita rubah angle-nya menjadi 0 derajat untuk semua servo. Untuk servo 1 sudah 0 derajat. Untuk servo 2 kita rubah menjadi 0 derajat dengan mengklik tombol plus yang ada di kanan bawah. Kemudian untuk servo 3 juga kita rubah menjadi 0 derajat. Klik tombol plus yang ada di kanan bawah. Sudah selesai, kemudian untuk waktunya kita rubah menjadi 1000 milisecond. Klik pada tombol waktunya. Silakan gunakan slider atau tombol plus dan minus yang ada di bawah. Kalau sudah, klik close. Kemudian kita simpan listnya. Klik tombol list yang ada di atas. Kemudian rename namanya menjadi 0 derajat. Klik OK. Kemudian kita akan tambahkan untuk action yang pertama dengan mengklik tombol new yang ada di atas. Untuk action yang pertama, lengan robot akan bergerak ke kiri 90 derajat. Klik tombol plus. Kemudian pilih ketiga servonya. Klik apply. Kemudian kita gerakkan lengan robot ke arah kiri. Seperti ini. Lalu klik rekam atau tombol record. Kemudian klik tombol close. Selanjutnya kita perlu menyesuaikan angle-nya. Untuk servo 1 kita set menjadi 90 derajat. Silakan gunakan tombol plus dan minus yang ada di bawah. Oke, untuk servo 2 0 derajat. Untuk servo 3 juga 0 derajat. Untuk waktunya kita rubah menjadi 2000 milisecond. Klik di sini. Silakan gunakan slider atau tombol plus dan minus yang ada di bawah. Oke, klik close. Kemudian kita edit list action-nya. Klik tombol list. Kemudian klik tombol edit yang ada di kanan. Kemudian kita ganti namanya menjadi posisi awal. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita akan buat action kedua. Klik new. Untuk action kedua ini, robot akan melakukan gerakan mengambil. Yang pertama, kita posisikan robot dalam posisi 0. Caranya klik tombol list. Kemudian tadi kita sudah buat action 0 derajat. Silakan diklik tombol play-nya.
maka robot kembali ke posisi 0 derajat. Setelah itu klik close. Kemudian kita tambahkan actionnya. Klik tombol plus. Pilih ketiga servonya. Klik apply. Kemudian klik tombol record agar robot merecord posisi 0 derajat pada semua servo. Kita akan posisikan lengan robot atas untuk bergerak ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk gerakan ketiga, servo 2 akan melakukan gerakan mengangkat. Klik tombol record. Selanjutnya kita perlu melakukan penyesuaian pada masing-masing frame. Kita klik tombol close. Klik frame pertama. Kita rubah angle-nya untuk semua servo menjadi 0 derajat. Servo 1 sudah 0 derajat. Servo 2 kita rubah menjadi 0 derajat. Dan servo 3 kita rubah menjadi 0 derajat. Gunakan tombol plus dan minus untuk melakukan perubahan. Kemudian untuk waktunya kita rubah menjadi 2000 milisecond. Klik di sini. Gunakan slider atau tombol plus minus yang ada di bawah. Klik close. Kemudian kita lakukan penyesuaian untuk frame kedua. Untuk frame kedua, angle servo 1 0 derajat, angle servo 2 0 derajat. Kita rubah. Dan servo 3 60 derajat. Kita rubah nilainya. Sudah selesai. Kemudian untuk waktunya kita set selama 2000 milisecond. Klik di sini. Oke, sudah selesai. Klik close. Kemudian kita lakukan penyesuaian untuk frame ketiga. Di frame ketiga ini kita set untuk servo 1 0 derajat. Sudah tepat. Kemudian untuk servo 2 60 derajat. Dan servo 3 minus 60 derajat. Kita rubah nilainya. Sudah selesai, kemudian kita bisa edit actionnya dengan mengklik tombol list yang ada di atas. Kemudian kita klik tombol edit. Kita beri nama ambil. Klik OK. Kita akan buat action selanjutnya. Silakan klik tombol play pada action 0 derajat agar robot. Silakan klik tombol play pada action 0 derajat agar semua servo dalam posisi 0 derajat. Oke, sudah. Selanjutnya klik new. Selanjutnya kita posisikan robot untuk servo 1 bergerak ke kiri. Seperti ini. Kemudian untuk servo 2 akan mengangkat. Kemudian untuk servo 3 akan menutup. Seperti itu. Klik tombol record atau rekam. Selanjutnya kita posisikan servo 2 untuk ke bawah. Klik tombol rekam.
Yang terakhir, servo 3 melakukan gerakan membuka. Seperti ini. Ya sudah, klik tombol record atau rekam. Selanjutnya, kita akan melakukan penyesuaian masing-masing servo pada masing-masing frame, termasuk juga waktunya. Klik tombol plus. Pilih frame pertama. Untuk frame pertama, pada servo 1 kita rubah nilainya menjadi 45 derajat. Klik tombol plus dan minus untuk merubah nilainya. Kemudian untuk servo 2 kita set menjadi 60 derajat. Lalu servo 3 minus 60 derajat. Oke, sudah. Untuk waktunya kita rubah menjadi 2000 milisecond. Klik di sini. Sudah selesai, klik close. Kemudian kita lakukan penyesuaian untuk frame kedua. Klik frame 2. Untuk servo 1 kita rubah menjadi 45 derajat. Lalu servo 2 0 derajat. Dan servo 3 minus 60 derajat. Oke, sudah benar. Kita rubah waktunya menjadi 2000 milisecond. Klik di sini. Gunakan slider atau tombol plus dan minus untuk merubah nilainya. Klik close. Kemudian yang terakhir, kita sesuaikan frame ketiga. Untuk servo ID 1 pada frame 3, kita rubah menjadi 45 derajat. Kemudian servo 2 kita rubah menjadi 0 derajat. Dan servo 3 0 derajat juga. Sudah selesai, kita simpan action list dengan mengklik tombol list yang ada di atas. Kemudian kita rubah namanya menjadi kiri. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan buat action terakhir, yaitu robot akan bergerak ke kanan sambil mengambil dan melepaskan. Klik tombol play pada action 0 derajat agar semua servo kembali pada titik 0. Klik tombol new. Klik tombol plus yang ada di kanan. Pilih semua servo. Klik apply. Kemudian kita akan gerakan robot mengarah ke kanan, mengambil kemudian melepas. Seperti ini. Klik tombol rekam atau record. Kemudian untuk gerakan kedua, kita turunkan servo ID 2. Klik tombol record. Dan yang terakhir untuk servo ID 3, kita akan melakukan gerakan membuka. Klik tombol record. Selanjutnya kita akan sesuaikan masing-masing angle pada masing-masing frame. Klik close. Kemudian klik frame 1. Untuk servo ID 1 kita set minus 45 derajat. Untuk servo ID 2 kita set 60 derajat. Dan servo ID 3 kita set minus 60 derajat. Lalu kita rubah waktunya menjadi 2000 milisecond.
Klik di sini. Gunakan slider atau tombol plus dan minus yang ada di bawah untuk merubah nilainya. Klik close. Kita setting frame kedua. Untuk servo ID 1, kita set minus 45 derajat. Lalu servo 2 kita set 0 derajat. Dan servo 3 kita set minus 60 derajat. Sudah selesai, kita set waktunya menjadi 2000 milisecond. Klik di sini. Klik close. Terakhir kita sesuaikan untuk frame ketiga. Untuk frame pertama, servo 1 kita rubah menjadi 45 derajat. Servo 2 0 derajat. Dan servo 3 0 derajat. Lalu kita rubah waktunya menjadi 2000 milisecond. Klik di sini. Sudah selesai, kita edit action listnya. Klik tombol list yang ada di atas. Kemudian klik tombol edit. Kita rename menjadi kanan. Klik OK. Kemudian klik close. Selanjutnya kita akan membuat program. Klik tombol coding. Untuk program yang pertama, kita akan membuat robot pada posisi awal, kemudian mengambil, lalu bergerak ke kanan. Klik tombol moves. Kemudian pilih select action. Taruh di sini. Untuk select action yang pertama, kita pilih posisi awal. Lalu tambahkan kembali select action. Taruh di bawah sini. Untuk actionnya kita pilih ambil. Lalu kita tambahkan action terakhir. Klik moves. Kemudian pilih select action. Taruh di bawah sini. Untuk actionnya kita pilih action kanan. Sudah selesai. Jalankan program dengan mengklik tombol start yang ada di kanan bawah. Seperti itu, robot bersiap pada posisi awal, kemudian melakukan gerakan ambil, dan bergerak ke kanan. Program sudah berjalan dengan benar. Kita bisa simpan proyeknya dengan mengklik tombol save yang ada di kanan atas. Kemudian rubah namanya menjadi robotic arm. Klik OK. Selanjutnya kita edit block listnya. Rename menjadi robotic arm 1. Klik OK. Selanjutnya kita akan buat program kedua, yaitu robot mengambil posisi awal. Kemudian apabila ada halangan pada sensor infrared, maka robot akan melakukan gerakan mengambil dan bergerak ke kiri dengan waktu selama 5000 milisecond. Kita mulai membuat programnya, klik tombol new, lalu tambahkan moves, kemudian pilih select action, taruh di bawah sini, lalu untuk actionnya kita pilih posisi awal. Kemudian kita pilih
Control, pilih blok if, then taruh di bawah sini. Lalu tambahkan event, klik IR sensor, taruh di sini. Untuk obstacle desainnya kita pilih kurang dari, kemudian nilainya kita isi 1. Lalu kita tambahkan blok moves. Lalu kita tambahkan blok select action, pilih moves, pilih select action, taruh di bawah sini. Untuk actionnya kita pilih ambil, lalu tambahkan kembali blok action, klik moves, pilih select action, taruh di bawah sini. Untuk actionnya kita pilih kiri, kemudian tambahkan blok weight, pilih control, pilih blok weight, taruh di bawah sini. Terakhir kita tambahkan blok restart, klik tombol start, kemudian pilih restart, taruh di bawah sini. Selanjutnya kita jalankan programnya dengan mengklik tombol start yang ada di kanan bawah. Kita coba. Teman-teman bisa mengecek atau memonitor halangan pada infrarednya dengan mengklik tombol yang ada di kanan atas. Oke, seperti ini contohnya pada saat kita dekatkan sensor mendeteksi halangan sejauh 9 poin. Nah, ini perlu kita rubah untuk nilai obstacle distance-nya. Kita klik stop terlebih dahulu. Kemudian obstacle distance-nya kita rubah dari 1 menjadi 10. Oke, kita jalankan kembali programnya. Kita coba berikan halangan pada sensor infrarednya. Oke, maka secara otomatis robot akan melakukan gerakan mengambil dan gerakan ke kiri. Program dan secara otomatis akan kembali pada posisi awal sambil menunggu trigger yang ada di sensor infrared. Seperti itu program sudah berjalan dengan benar. Klik tombol stop. Kemudian edit listnya dengan mengklik tombol list yang ada di atas. Kita rename namanya menjadi Robotic Arm 2. Klik OK. Selanjutnya kita buat program ketiga, yaitu pada saat ada halangan pada infrared, maka robot akan melakukan gerakan mengambil dan ke kiri. Kemudian apabila tidak ada halangan, maka robot akan melakukan gerakan mengambil dan bergerak ke kanan. Kita mulai dengan mengklik tombol New yang ada di atas. Kemudian tambahkan blok Moves, lalu pilih Select Action. Untuk actionnya kita pilih posisi awal. Lalu tambahkan Control, pilih blok If, then Else. Taruh di sini. Kemudian kita tambahkan Event. Klik IR sensor. Taruh di sini. Untuk obstacle-nya kita pilih Lens, kemudian nilainya kita isi dengan 10. Lalu tambahkan Moves, Select Action, taruh di sini. Kemudian actionnya kita pilih ambil.
Lalu tambahkan kembali blok action, klik moves, select action, taruh di bawah sini, dan actionnya kita pilih kiri. Lalu tambahkan kembali moves, select action, taruh di bawah sini, actionnya pilih ambil, kemudian tambahkan moves, select action, taruh di bawah sini, untuk actionnya pilih kanan. Lalu tambahkan blok weight, pilih control, weight, taruh di bawah sini. Dan yang terakhir kita tambahkan blok restart, klik start, kemudian pilih restart, taruh di bawah sini. Dan program sudah selesai dan siap kita jalankan dengan cara mengklik tombol start yang ada di kanan bawah. Oke, karena tidak ada halangan, maka secara otomatis robot akan melakukan gerakan ambil, kemudian melakukan gerakan ke kanan. Dan kembali ke posisi awal. Oke, kita tambahkan halangan di sensor infrarednya. Secara otomatis robot ke posisi awal, kemudian lakukan gerakan ambil dan gerakan ke kiri. Seperti itu program sudah berjalan dengan benar. Sekian untuk materi kali ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.